Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga termasuk kita semuanya yang pada pagi hari ini masih tetap istiqomah untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, untuk kajian Ahad subuh pada hari ini, alhamdulillah kita kedatangan dari Ustadz dari Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau adalah Ustadz MH Hasan Aminullah BA, yang akan mengambil tema mewaspadai karakter Yahudi. Mudah-mudahan kita bisa menyimak sampai selesai, dan seperti biasa nanti setelah selesai kajian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Ustaz kami persilahkan. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumi yalqah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di tengah guyuran hujan, alhamdulillah hujan juga di Denpasar ya, Masya Allah. Setelah beberapa hari diterpa panas yang menyengat dan juga macet yang sangat rapat, ini cobaan untuk kaum muslimin di Denpasar ya. Alhamdulillah pecah telur ya istilahnya ya, hujan juga. Semoga hujan ini bisa semakin menjadikan kita semangat melakukan ketaatannya, karena memang banyak hal yang akan selalu menguji kaum muslimin untuk melakukan ketaatannya. Ketika panas terik tidak bertahan kita, sehingga kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, ketika Allah kasih hujan, pamit kajian. Ya, tidak masalah karena memang di situ ada udzur. Tapi semoga kita tetap bisa melewati setiap udzur dan halangan yang mana itu adalah ujian. Ikhwatal Islam, beberapa bulan lalu kita dipertontonkan bagaimana kekejaman orang-orang Yahudi yang Allah Subhanahu wa ta'ala sering ceritakan di dalam Al-Quran. Dan tentunya setiap muslim harus pandai-pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian. Memang kejadian beberapa waktu lalu sangat melukai kaum muslimin, tapi disitulah pelajaran seorang muslim itu bisa didapatkan, imma dari nikmat yang Allah curahkan atau dari musibah yang Allah jadikan pelajaran dan mengambil hikmah dari hal tersebut. Termasuk di antara hikmah yang paling nampak adalah bagaimana Allah kembali mengenalkan bagaimana karakter Yahudi kepada kaum muslimin yang sudah mulai lupa. Di awal-awal dulu ketika mereka melakukan penjajahan di tanah saudara kita Palestina, kaum muslimin semuanya kompak dan tahu tentang kejahatan mereka. Beberapa saat berikutnya hilang lagi, dan kemudian ada kejadian lagi, agresi, sampai akhirnya beberapa waktu terakhir ketika kaum muslimin sudah mulai tersibukkan dengan banyaknya informasi yang harus diterima, cukup kaget. Terlebih di tahun 2010 ke belakang, ketika semua akses informasi itu sangat mudah didapatkan dengan media sosialnya, dengan segala media pembelajarannya, ini cukup menjadikan kaum muslimin mulai lupa dengan karakter ilmu agama, kemana dia harus berdiri seharusnya, karena memang terlalu banyak informasi. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala buat kaum muslimin kembali ingat tentang bahaya umat Yahudi. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, itu terbukti sebagian kaum muslimin ada yang masih mempertanyakan, kenapa orang Yahudi
berani melakukan hal demikian? Apakah mereka tidak berperi kemanusiaan? Maka itu salah satu bukti pertanyaan dari orang yang tidak mengenal Yahudi. Jangan bicara tentang kemanusiaan terhadap orang-orang Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala saja mereka sebutkan keburukan. Di dalam Al-Qur'an sudah banyak Allah ceritakan bagaimana tentang sifat Yahudi. Bagaimana mereka dengan berani lantangnya mengatakan Allahu faqir. Allah itu miskin. Wa nahnu aghniya, dan kami itu orang-orang yang kaya. Allah. Mereka hinakan seperti itu. Dan ketika Allah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari, fi sittati ayyam, tsumma stawa 'alal 'arsy, dan kemudian di hari yang ke-7 Allah naik ke atas 'arsy-Nya. Mereka katakan apa? Allah capek dan Allah istirahat. Padahal di dalam surat Al-Baqarah ayat kursi Allah mengatakan, berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur, tidak butuh istirahat. Tapi orang Yahudi, Allah katakan demikian. Kemudian mereka diutus para nabi untuk meluruskan mereka. Apa yang mereka lakukan? Menceritakan tentang para nabi mereka, para rasul mereka. Mereka katakan sifat Musa yang seorang penyelamat dari Bani Israel, yang insya Allah kita nanti akan banyak menceritakan, dan memiliki sifat pemalu. Mereka katakan Musa punya penyakit kulit, karena Musa sangat pemalu sehingga selalu memakai pakaian yang lebar. Bagaimana tentang nabi mereka yang menyelamatkan mereka, yang juga akan menjadi pembahasan kita, Nabiullah Daud. Mereka tuduhkan Nabiullah Daud menzalimi jenderal. Ketika Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam memiliki sekian selir dan permaisuri atau istri, kemudian melihat ada wanita yang mengundang hasratnya, kemudian ternyata dia tahu wanita tadi adalah istri dari salah satu jenderalnya, maka Nabiullah Daud kirimkan jenderal tersebut agar terbunuh di dalam peperangan, kemudian menikahi istrinya. Ini kita bisa dapatkan dari Israiliyat, cerita-cerita yang diriwayatkan dari mereka. Nabi pun mereka rusak ceritanya. Kemudian mereka bercerita tentang Nabiullah Nuh, mereka bercerita tentang Nabiullah Abraham atau Nabiullah Ibrahim. Maka kita akan dapat di setiap nabi, masing-masing nabi akan kita temukan cerita cacatnya. Ikhwatah, kalau seorang nabi diceritakan secacat itu, lalu risalah yang bagaimana yang akan diikuti? Apa tujuan mereka merusak citra para nabi mereka? Agar pengikutnya tidak mengikuti fanatik nabinya. Dan akhirnya apa yang menjadi kitab pedoman mereka hari ini? Talmud, yang muatannya sudah sangat jauh daripada Taurat. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita mengenal jargon memboikot Yahudi. Alhamdulillah. Semoga ini bukan tentang viral saja, karena memang seharusnya setiap muslim dengan jumlah kita yang besar bisa memberikan dampak nyata kepada mereka kaum yang sedikit dan zalim. Mayoritas itu harus bisa menunjukkan kemayoritasannya dengan boikot. Dan ini sudah sering terjadi di masa Nabi SAW. Dan harusnya ini dilakukan setiap muslim dari sejak Yahudi mereka melakukan kezaliman kepada kaum muslimin. Bukan hanya ketika viral-viral saja. Bukan ketika bulan-bulan lalu viral kemudian boikot. Ketika ternyata produk Yahudi diskon, beli lagi. Berarti boikotnya ketika mahal aja. Ketika ada potongan diskon, rame-rame beli. Ketika berangkat ke swalayan, ada produk-produk Yahudi kok sudah mulai ditempel satu harga, ada harga yang lain ditempel dengan satu harga, mulai bondong-bondong beli kaum muslimin. Kemana kemarin yang boikot? Maka ikhwatal Islam, ini perlu kita ceritakan kembali. Tujuannya apa? Agar kita bisa melanjutkan pemboikotan kita kepada produk-produk mereka. Dan ini bukan masuk dalam pengharaman apa yang Allah halalkan ya. Tuh, mereka kan jualan makanan-makanan halal. Jangan diharamkan lah. Mengharamkan yang halal itu nggak boleh. Oh enggak.
Kita memboikot bukan mengharamkan. Boikot itu bukan mengharamkan. Sudah jelas pembahasannya. Dan para ulama termasuk MUI ketika mereka memboikot produk Yahudi bukan mengharamkan. Sudah jelas. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting kiranya untuk kita perhatikan. Selain kita memboikot produk-produk mereka untuk memberikan efek jera kepada mereka, dan ini juga harus dilakukan bahkan sejak Nabiullah Muhammad SAW diutus. Memboikot kebiasaan mereka. Itu produk asli dari orang Yahudi adalah perilaku kebiasaan mereka, dan itu yang harus diboikot. Kita mencari cerita-cerita dari Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang mereka. Ikhwatah, di dalam Al-Quran itu ketika Allah menceritakan tentang Yahudi, berarti Allah menceritakan tentang umat kufurnya dari atba' Musa, dari para pengikut Musa. Dan ketika Allah bercerita tentang keseluruhan kaum ini, Allah akan bercerita imam mereka adalah Bani Israel. Dan ketika Allah bercerita tentang ulama mereka, Allah akan mengatakan ahlul kitab, karena memang mereka orang-orang yang memahami agama ini, maka Allah menyebutkan ahlul kitab. Kalau menceritakan tentang orang awamnya, orang mukminnya, orang kufurnya, orang yang nyolot kepada nabinya, maka Allah menceritakan tentang Bani Israel. Kalau hanya menceritakan orang-orang kufurnya, Allah menyebutkan Yahudi. Tapi kadang-kadang secara umum. Dalam surat Al-Baqarah akhir dari juz 2, kisahnya ma'ruf, tapi di sini akan kita kulik bagaimana sifat mereka. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu linabiyyin lahum mub'ats lana malika. Ketika Musa dan Harun mereka sudah meninggal di padang Tih, dan kita tahu kisahnya akhirnya mereka mendapatkan kepemimpinan dari Nabiullah Yusha bin Nun, dan mereka berhasil masuk kepada Baitul Maqdis. Mereka kemudian mulia dengan itu. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan kehinaan kembali karena kekufuran mereka. Sehingga pada titik ketika mereka tidak punya rasul, tidak punya hanya punya nabi tanpa raja. Sehingga mereka tidak bisa bersatu di bawah bendera untuk memerangi musuh-musuhnya. Dan mereka terusir dari tanah mereka oleh satu pasukan yang terkenal kuat dan besar, Jalut. Ada yang mengatakan ini adalah pasukan Babilonia, pasukan wilayah Rusia. Ada yang mengatakan pasukan wilayah Irak, yang memang wilayah-wilayah sana terkenal dengan fisik-fisik mereka yang besar. Dengan kondisi ini mereka dengar, sehingga mereka meminta, mereka sendiri yang minta kepada nabinya. Qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malika. Wahai nabi, mintakan kepada Allah agar dipilihkan untuk kami seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, yang mana dengan satu raja ini kita bisa kompak berjuang di belakang punggungnya, bersama kita perang, berjuang. Mereka yang minta, berarti mereka sendiri yang sudah ingin melakukan perubahan itu. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kemudian nabinya menjawab, dan jawaban nabi menunjukkan fahamnya nabi karakter siapa yang minta. Kita tahu Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang keutamaan amal, berbeda jawabannya, karena nabi mengenal siapa yang bertanya. Apa jawaban dari nabi Bani Israel tersebut? Ah, nanti ketika diwajibkan perang kalian malah lari. Ini karakter mereka, pengecut. Dari dulu ini ada nabinya, mereka masih bersatu satu kaum, mereka sudah punya karakter sepengecut itu, apalagi sekarang. Oleh karena itu kita temukan mereka selalu memiliki teknologi-teknologi yang bisa merusak kaum muslimin dari jauh. Sejauh mungkin mereka bentrokan dengan kaum muslimin. Itulah kenapa mereka andalkan media sosial biar nggak ketemu. Itulah kenapa mereka buat kaum muslimin tidur di tempatnya masing-masing, biar mereka tidak berjumpa. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Loh, kenapa kita enggak perang? Waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina.
Padahal kita sudah terusir dari tanah-tanah kami dan dari anak keturunan kami. Mereka sudah tahu alasan kenapa mereka berjuang. Pertama, mereka bertanya, mereka sendiri yang meminta. Kedua, mereka sudah tahu alasannya kenapa mereka harus berjuang. Sudah jelas, mereka sendiri yang minta dan mereka sendiri yang tahu alasannya. Kita sudah dikeluarkan dari negeri kami dan kami juga sudah dirampas anak-anak kami, diperbudak di sana. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw. Di akhir ayat, belum jauh ini ceritanya, ketika turun ayat perintah dari Allah mewajibkan tentang perang, tawallaw, banyak dari mereka berpaling, mangkir. Perang, hendaklah mundur mereka semua. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang memang tetap di atas pendapatnya, bismillah, ini sudah diwajibkan untuk perang, berangkat perang. Yang tadi koar-koar, mereka malah takut. Mereka sudah tahu alasannya. Mereka yang meminta sudah di-warning sama nabinya, jangan minta, nanti kalau diwajibkan kalian takut, kalian berpaling dari syariat. Nabi mengatakan demikian karena tahu karakter mereka, dan itu terjadi. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui tentang orang-orang zalim. Di sini ikhwatah, ada satu karakter mereka yang seharusnya setiap muslim waspadai, yaitu sikap mangkir. Dan ini sebenarnya juga sifat munafik. Dan ini bukan karakter seorang mukmin. Yang memang ciri khas seorang mukmin itu sidq, jujur dan menepati janji. Meskipun akan kita dapati dalam menepati janji, penepatan janji atau berpegang di atas pendapat dan omongan kita itu tidak mudah. Ada ujian yang kita pertaruhkan di situ. Maka sifat seorang mukmin amanah atau wafa, melaksanakan apa yang sudah menjadi keharusan dia, laksanakan. Bukan justru malah mangkir. Dan hari ini yang lagi sedang viral-viralnya, lagi dianggap ringan-ringannya adalah ketika ada keributan antara penghutang dengan yang dihutangi, atau ketika munculnya kebiasaan yang dihutangi lebih galak daripada yang nagih hutang. Itu bukan karakter seorang muslim. Khianah ila akhirih. Itu kita juga harus mulai blok. Bahkan kita bisa temukan di luar sana, tidak sedikit kaum muslimin justru ketika ada penagih hutang, yang dihujat adalah penagih hutangnya. Ya, kita tidak berbicara bagaimana hutangnya, karena ternyata di luar sana banyak yang mempraktekkan hutang piutang yang tidak halal. Nah, ketika mau membayar hutang, jangan bicara tentang hukum hutangnya. Seharusnya kita bicarakan tentang hukum hutangnya ketika mau berhutang. Maka ini kembalikan kepada pembahasan amanah dan khianah. Ini karakter mereka, orang-orang Yahudi yang pandai berkhianat. Kemudian ayat berikutnya Allah menceritakan, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Kemudian turunlah wahyu bahwa Allah memilih seseorang yang akan menjadi raja, yang milih Allah, yang mengangkatnya Allah, bukan dari rapat mereka, bukan dari kesepakatan bersama nabinya. Ini Masya Allah. Kalau kita temukan di syariat Nabi SAW, dalam beberapa musyawarah umat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sahabatnya untuk bermusyawarah. Seperti contohnya dalam penetapan perang Uhud, di luar apa di dalam, yang berkaitan tentang umat, Nabi membiasakan musyawarah. Bahkan ketika Nabi menjelang wafatnya, meskipun Nabi sudah sering memberikan clue untuk penggantinya Abu Bakar, tapi Nabi tidak menyampaikan pendapat tersebut. Untuk apa? Supaya kaum muslimin bermusyawarah. Karena memang dalam syariat kita adalah syura, bermusyawarah. Dan untuk umat Yahudi, untuk memilih raja mereka, Allah yang menentukan. Kenapa? Karena karakter mereka. Ketika Nabi Allah mendapatkan wahyu, Allah yang memilih. Qalu anna yakunu lahul malak, anna yakunu lahul mulk
wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Apa jawaban mereka ketika mereka tahu siapa raja yang dipilih Allah? Mereka mengatakan, kok bisa dia yang jadi raja? Dia tidak berhak menjadi raja kita. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Justru kamilah yang berhak untuk menjadi raja daripada dia. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia enggak kaya. Ini karakter mereka. Ketika turun syariat Allah dari langit, mereka koreksi, mereka interupsi. Bisa dibayangkan kenapa Allah tidak memerintahkan nabinya bermusyawarah bersama mereka menentukan rajanya siapa? Kalau risalah syariat Allah dari langit saja mereka interupsi, lalu bagaimana dengan hukum yang mereka rapatkan sendiri? Lalu bagaimana dengan hukum manusia yang mereka rapat dalam dewan-dewan mereka? Rapat PBB misalkan, atau rapat dunia yang mereka katakan atas nama HAM. Apa yang akan ditaati oleh Yahudi kalau risalah Allah turun saja mereka interupsi? Di sini sudah tahu kan kenapa Yahudi di Palestina sana begitu bengis. Maka jangan bicara tentang hak asasi manusia berhadapan dengan Yahudi, karena mereka mensikapi kita tidak mensikapi manusia antar manusia. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Apa alasan mereka menolak menginterupsi firman Allah? Karena Talut tidak memiliki harta, karena fitnah harta. Orang kayanya mereka tidak terima ketika raja yang dipilih miskin. Mereka juga tidak terima ketika yang menjadi raja bukan dari nasabnya keturunan raja. Mereka punya 12 nasab. Mereka tentukan sendiri mana nasab para da'inya, mana nasab para nabinya. Sesuai dengan kebiasaan Nabi, Allah selalu mengangkat para nabi dari nasab ini, dan Allah selalu mengutus para raja dari nasab ini. Dan mereka tidak menerima dari dua nasab itu. Talut bukan dari nasab nabi, bukan dari nasab ulama, bukan nasab dari pedagang, bukan dari nasab raja. Alasannya dua, kalau tidak harta, nasab. Dan alasan ini juga mereka menolak nubuah Nabi Muhammad SAW. Meskipun jelas Nabi Muhammad ini nabinya, mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Alasan mereka satu, karena Nabi Muhammad tidak dari keturunan mereka, bawa-bawa nasab. Ikhwatal Islam, syariat nasab itu hanya ada di syariat Bani Israel dan umat-umat sebelumnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus ilan nasi kafah, untuk semua kaum muslimin, untuk semua manusia, bahkan tsaqalain, jin dan manusia, tidak lagi terikat dengan nasab. Ini yang perlu menjadi perhatian kaum muslimin. Tidak dilebarkan ya, insya Allah sudah paham masing-masing. Tapi intinya bagaimana mereka menginterupsi syariat, ini juga yang perlu kita harus waspadai. Bagaimana seorang muslim harus benar-benar istilam, dikatakan Islam, udkhulu fis silmi kafah. Apa artinya? Ketundukan kepada syariat tersebut. Bukan ketika syariat datang, kok gini sih Islam? Katanya Islam rahmatan lil alamin, kok seperti ini? Katanya Islam itu sahal, yasir, inna hadad dina yusrun. Katanya agama ini mudah, kok repot? Sholat harus berjamaah di masjid, akhwatnya harus berhijab, panas-panas enak yang laki-laki cuman kaosan keluar, yang akhwatnya tetap harus pakai cadar, harus pakai jilbab. Kalau nggak cadaran minimal jilbabnya tetap besar. Kok repot Islam ini? Maka ikhwatal Islam, kebiasaan menginterupsi syariat Allah. Ketika Allah haramkan riba misalkan, jelas riba ini bukan dari Islam, karena Islam hanya mengajarkan perdagangan halal.
Dan yang Allah haramkan riba, karena memang riba ini produknya Yahudi juga. Harus kita boikot ya. Yang diboikot jangan McD-nya aja, ribanya juga. Utang piutang tadi itu produk Yahudi juga, itu diboikot. Nah, ini kaum muslimin bermudah-mudahan. Kenapa? Masa Islam melarang suatu hal yang meringankan kaum muslimin sih? Tidak. Ketika Islam melarang sesuatu meskipun nampaknya meringankan, sejatinya adalah bom waktu yang akan memberatkan kaum muslimin. Itu terbukti semua orang yang terlilit riba tidak mendapatkan ketenangan dan kelapangan, meskipun Allah lapangkan rizkinya seluas-luasnya. Bukan rizkinya ya, nominalnya. Maka di sini perlu yang kita waspadai. Ketika syariat Allah itu turun, yang perlu kita lakukan adalah inqiyad, patuh. Dan patuh itu meskipun syariat itu berat buat kita, ya bismillah. Fattaqullaha mastata'tum, itu adalah kita melakukan semua apa yang kita mampu untuk melakukan ketaatan itu, bukan berarti kemudian bermudah-mudahan. Apalagi sampai menolak. Itu kebiasaan Yahudi yang perlu kita waspadai. Karena itu sudah sering menjangkit kaum muslimin. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Kata Allah, Allah memberikan kerajaan itu, kepemilikan kerajaan tadi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian ayat berikutnya Allah menceritakan tentang ciri khas bahwa Talut ini memang berhak menjadi nabi, atau berhak menjadi raja, bahwa tandanya mereka akan kembali menemukan tabut. Tabut itu salah satu tanda kotak yang itu ada memiliki 4 sisi yang akan dibawa oleh pembawanya. Mereka bawa setiap peperangan. Nah, setiap perang mereka membawa tabut, berarti mereka akan Allah menangkan. Nah, dalam beberapa peperangan tabut ini dicuri. Nah, ketika tabut itu dicuri, menunjukkan bahwa umat Bani Israel mereka sudah tidak lagi punya taji dan tidak punya persatuan, sehingga mereka pasti kalah. Dan bukti mereka akan memenangkan setiap pertempuran, mereka membawa tabut dan mereka tahu mereka harus bersatu kembali. Nah, ketika mereka akhirnya mendapatkan Talut sebagai raja, Allah kembalikan tabut tadi. Ada yang menceritakan dibawa oleh malaikat. Kisahnya, kalau di ayat ini adalah tahmiluhul malaikah, jelas. Tapi di sini ada banyak penafsiran, tapi yang paling masyhur di antara tafsirnya adalah memang benar-benar dibawa oleh para malaikat. Maka ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, buktinya kembali jelas. Sebagaimana kaum muslimin hari ini kita temukan banyak sekali dalam hukum syariat Allah yang Allah tentukan sudah jelas buktinya kebenarannya, tapi tidak sedikit di antara kaum muslimin yang berpaling dari syariat itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah peringatkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Waspadalah dari fitnah yang mana dengan mengerikannya fitnah tersebut, bahkan dengan mudah seorang muslim menjual agamanya hanya karena dikitnya nominal dunia. Dan itu kita temukan banyak sekali hari ini. Orang menggadaikan agamanya untuk dia mengejar dunia. Agamanya cuma menjadi ketika sempat saja. Maka itu yang seharusnya kita introspeksi diri. Kemudian sampai kepada akhirnya mereka mau berangkat perang bersama Talut. Ini sudah sedikit ya, karena semuanya tadi kan ketika diwajibkan mereka sudah banyak yang berpaling. Anak nggak mau perang dah, mau pengen dikembalikan kerajaan supaya kita kuat. Tahu-tahunya disuruh perang lagi, mereka sudah takut nih. Nah, akhirnya ketika sudah diwajibkan perang, Allah memilihkan raja. Banyak yang nggak cocok, merudul lagi nih, semakin sedikit lagi jumlahnya nih. Nah, yang sedikit dari 2 penyaringan tadi, mereka berangkat bersama Talut. Falamma fasala Talut bil junud, qala innallaha mubtaliikum binahar. Akhirnya mereka berjuang berangkat dalam pasukan Talut. Di sini dikasih warning. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Mereka dalam perjalanan yang panjang, mereka kehausan. Kemudian mereka di-warning, hati-hati, bentar lagi ada sungai. Allah akan menguji kalian dengan sungai tadi, intinya jangan minum. Faman syariba minhu falaysa minni. Kalau ada yang minum dari sungai itu, berarti bukan dari golongan kami.
Wa man lam yat'amhu barang siapa yang tidak meminumnya illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, atau dia minum tapi minumnya cukup dengan satu genggam tangan aja, maka ini dibolehkan. Di sini ikhwatul Islam menunjukkan apa? Memang syariat sebelum kita itu syariat yang berat. Syariat Islam di masa itu Islam yang lebih berat daripada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan demikian tetap Islam memberikan kemudahan. Mereka dalam keadaan haus, Allah masih mengizinkan mereka minum, tidak dilarang habis. Boleh minum tapi seteguk aja atau satu genggaman tangan saja, karena memang mereka membutuhkan air, tapi nggak boleh lebih. Apa yang mereka lakukan? Fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka mereka masuk kepada sungai tadi dan mereka memuaskan diri meminum dari air sungai tersebut. Illa qalilan minhum, mereka itu sudah sedikit, ditinggal orang-orang yang pengecut dari perang, ditinggal oleh orang-orang yang nggak mau dipimpin Talut, masih disaring lagi di sungai. Mereka kehausan, nggak kuat dengan ujian tersebut, sehingga mereka minum dari sungai tersebut. Illa qalilan minhum, yang tidak mau minum sedikit, dan yang minum cuma seteguk sedikit. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Ketika mereka sudah minum, mereka kekenyangan dengan minuman mereka, turunlah semangat juang mereka. Mereka mengatakan apa? Kayaknya kita nggak bisa deh melawan Jalut. Jalut itu gede, pasukannya besar, kita kayaknya nggak bisa. Apa hikmah yang kita bisa ambil di sini, ikhwatah? Daya juang seorang hamba ketika dia kenyang turun. Daya juang seorang manusia ketika dia dalam keadaan kenyang menurun daya juangnya. Itu kita bisa temukan semangat kita pengajian sebelum iftar dengan sholat tarawih kita. Enak mana? Berangkat pengajian sebelum iftar atau ketika sholat tarawih? Ya sebagian ada yang semangat-semangat aja tarawihnya, karena apalagi usia sudah 40 tahun ke atas ya. Yang ketiga, kalau minum es campur kebanyakan dikit langsung pilek. Nah ini mereka akan waspada dengan buka puasa sembarangan. Biasanya nih bapak-bapak ke atas yang sudah kalau ngobrol ngomongin minyak angin, mereka akan lebih wawas diri dengan hal-hal yang membahayakan kesehatan mereka. Akhirnya mereka menunda makan setelah tarawih, sehingga mereka biasanya akan kita temukan soft depan diisi oleh para orang-orang sepuh. Kemana anak-anak mudanya? Kenapa tarawihnya di belakang? Kekenyangan kolak. Sebelum iftar mereka berangkat pengajian rame, tapi ketika mereka sudah iftar, bahkan untuk salat tarawih yang dia cuma salat saja tanpa harus mendengarkan tausiah, menghafalkannya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, yang notabene lebih berat, mereka sudah kesusahan. Kenapa? Itulah seburuk-buruk bejana yang diisi oleh anak Adam, perut. Mengerikan. Dan para ulama dulu mereka akan lebih mudah untuk menghafalkan hadis dan Al-Quran ketika perut mereka dalam keadaan kosong. Sekarang kita tanya pada diri sendiri, susah nggak hafalan Quran? Kalau susah berarti kita nggak pernah kenyang. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, terakhir merasakan, ketika beliau menceritakan, terakhir mengenal kenyang adalah 20 tahun yang lalu ketika beliau menceritakan. Berarti sudah 20 tahun lupa rasanya kenyang. Makannya hanya cukup untuk menegakkan tulang sulbinya. Dan kita sampai susah-susah diet demi berat ideal, karena selalu over. Padahal arahan Nabi, satu perut itu untuk sepertiga makanannya, sepertiga minumnya, sepertiga nafasnya. Bukan sepertiga makannya, sepertiga makanan intinya, sepertiga makanan penutupnya. Minumnya nanti di akhir karena kekenyangan. Nafasnya sudah dibuka punggungnya. Maka yang seperti ini kemudian akan berjuang atas nama Islam, menuntut ilmu agama, susah. Karena bahkan si manusia ini, dia menahan lapar perutnya saja tidak mampu, bagaimana dia akan memerangi nafsunya untuk berjihad menuntut ilmu. Dan itu dibuktikan dengan satu kaum ini. Apa yang mereka uji? Mereka cuma minum air sungai, bukan minum air santan.
air sungai. Apa bahayanya air putih? Yang mana kalau dia terberlebihan akan menjadi air seni. Tapi ternyata itu merusak mental mereka yang sebelumnya mereka sudah siap. Mereka bahkan sudah berhasil melewati masa panjang kehausan. Mereka gugur di sungai itu. Maka ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Di sini ada satu warning bahwa Islam itu akan selalu mudah di setiap kaumnya. Memang ini berat bagi kita, tapi kan ini bukan kewajiban kita, syariat mereka. Dan ini sudah Allah permudah dengan apa? Diizinkan kok, bukan dilarang total, diizinkan. Menunjukkan ringan, tapi umatnya selalu gampang menganggap remeh syariat yang ringan tadi. Ketika syariat berat mengeluh, kok Islam susah? Ketika dimudahkan gampang nggak pernah dilakukan. Mereka yang mengatakan syariat Islam susah harus pakai cadar, biasanya adalah mereka yang juga tidak akan membaca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali dalam sehari. Itu kan syariat Islam yang sangat mudah, yang mudah pun tidak dilakukan. Maka itu yang perlu kita waspadai. Dan segala hal itu kalau melampaui batas akan berbahaya. Itu yang perlu kita juga waspadai. Atau kalau dalam dunia kesehatan, overdosis. Mereka boleh satu teguk tapi mereka lebih. Itu yang dilakukan kaum muslimin hari ini. Ketika diberikan batasan, Islam ini kok ribet. Islam ini aja yang makanan ini diharamkan, makanan itu diharamkan, ini dan itu diharamkan, gini diharamkan, gini diharamkan. Ribet Islam ini. Bukan Islamnya yang ribet, orangnya yang mudah melampaui batas. Apa bukti orang itu melampaui batas? Kalau kita mau pertontonkan mana yang Allah haramkan dan mana yang Allah halalkan, lebih banyak mana? Ketika Allah mengharamkan sesuatu, Allah menyebutkan poin-poin yang diharamkan. Menunjukkan apa? Yang diharamkan bisa disebutkan, bisa dihitung. Sedangkan Allah menghalalkan, apa yang Allah halalkan secara umum. Kenapa? Yang Allah halalkan itu banyak. Itulah manusia. Sudah tahu yang halal banyak, pengennya yang anti mainstream, melewati batasan Allah. Sudah jelas ini diharamkan, main-main ke tempat haram. Giliran kemudian dikasih tahu ini haram. Wah, saya sudah nggak bisa tidur kalau nggak menggunakan yang haram ini. Padahal sejatinya setiap manusia tidak pernah punya kebutuhan kepada yang Allah haramkan sama sekali. Coba dibayangkan contoh apa saja yang Allah haramkan dalam dunia. Dari minumannya, dari yang disedotnya, yang dibakar di mulutnya, atau dari perdagangannya, atau dari pendengarannya. Ada enggak bayi yang mengkonsumsi itu semua? Ada enggak bayi yang tidak mengkonsumsi yang diharamkan tadi dia mati? Atau justru malah orang tuanya menghindarkan bayinya dari hal-hal yang diharamkan tadi? Kenapa? Karena memang manusia itu pada dasarnya tidak pernah butuh kepada yang Allah haramkan. Tidak pernah butuh. Tapi manusia itu sendiri yang menggantungkan dirinya kepada yang diharamkan. Wah, anak nggak bisa tidur kalau nggak gini. Anak nggak bisa tenang, nggak bisa berpikir jernih kalau tidak begini. Dia sendiri yang menjatuhkan dirinya kepada keharaman. Itulah kenapa syariat ketika menawarkan tentang ketaatan, fattaqullaha mastata'tum, lakukan ketaatan itu semampu kalian. Tapi giliran larangan, fa idza nahaitukum anhu fajtanibu. Kalau ada larangan, tinggalkan semuanya, berhenti total. Bukan ada larangan istilahnya tinggalkan larangan itu semampu kalian. Enggak ada. Anak meninggalkan yang haram ini pelan-pelan lah. Enggak. Kalau mau meninggalkan semua, kafah, selesai semua. Kenapa? Karena Allah tahu kita itu tidak butuh kepada yang diharamkan. Kemudian qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Setelah mereka akhirnya tidak mau berangkat kembali bersama pasukan Talut dengan alasan mereka tidak akan mampu, maka kata orang-orang yang bersama dengan Talut yang mereka tidak minum air sungai dan atau yang minum cuma satu genggam saja, mereka mengatakan berapa banyak pasukan yang mereka itu sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Itu hikmah yang kita bisa ambil, bahwa Islam tidak pernah menang dengan jumlah yang lebih besar. Terakhir kaum muslimin memiliki jumlah yang besar, berhasil diporandakan oleh musuh-musuhnya dalam banyak pertempuran. Tapi muslim kembali bangkit ketika mereka jumlahnya sedikit. Maksudnya apa? Kita tidak pernah takut dengan jumlah kita yang sedikit. Kita itu cuma terlena dalam tidur kita. Kita kaum muslimin tidak pernah lemah dengan persenjataan yang kita miliki. Cuman itu tadi, kita sedang kehilangan karakter keislaman kita, atau sedang tertidur. Dan yang sedikit ini akan Allah menangkan, dan itu banyak. Tapi satu hal yang perlu kita tekankan pada akhir ayat ini, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Setelah Allah berbicara tentang satu konsep pertempuran dan pasukan, bahwa pasukan yang sedikit mampu mengalahkan yang besar, Allah tidak bicara tentang bahwa yang sedikit tadi dia adalah seperti artis-artis di film Hollywood, yang satu orang bisa membawa berbagai senjata kemudian menjatuhkan banyak pasukan. Itu khayalan ya, karena itu tidak mungkin. Karena Allah tidak berbicara tentang orang-orang kuat, tapi Allah berbicara tentang orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kenapa demikian? Karena orang yang sabar ini karakternya kuat. Bukan fisiknya yang kuat, tapi karakternya kuat, penyabar, tenang, tekun. Dan kita bisa dapat ikhwatah, para ulama yang mereka mampu menghafalkan ribuan hadis. Padahal kita tahu dalam menempuh satu hadis mereka membutuhkan ratusan langkah. Bukan tentang tinggal buka Google kemudian kita kopas, tidak. Mereka harus berangkat kepada gurunya bermil-mil jauhnya untuk menempuh satu hadis atau lebih. Dan mereka berhasil menjadi orang yang kuat menjaga Islam ini, syariatnya. Dengan apa? Dengan kesabaran mereka. Dan ini tentunya tidak akan diraih oleh orang-orang yang bahkan untuk bangkit dari rumahnya berangkat ke pengajian masih aras-arasan. Ini bukan tentang mereka yang mampu mengangkat barbel tapi nggak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Ini bukan tentang mereka yang mampu duduk bermajlis membahas tentang bisnis tapi tidak mampu mencatatkan ilmu dari setiap hikmah yang disampaikan ulama. Ini tentang kesabaran, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afriq alaina sabra. Dan ketika pasukan yang kecil ini, kita lanjutkan ya, Masya Allah, azan ya. Ketika mereka dengan pasukan yang kecil ini berhadapan dengan pasukan yang besar, apa yang mereka minta? Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesabaran. Yang mereka minta bukan kekuatan, tapi kesabaran yang pertama kali. Karena bersama dengan kesabaran itu mereka akan kuat. Dan ikhwata, pasukan para sahabi ridwanullah alaihim ketika menghadapi gempuran-gempuran musuhnya, mereka bukan pendekar-pendekar yang kuat di medan pertempuran. Ya mereka kuat sih, mereka kuat. Tapi kalau dari track record pelatihan, mereka tidak sekuat lawan-lawannya. Pasukan Arab yang terbiasa makan daging kalau ada, kalau tidak puasa, kalau nggak ada daging ya makan tepung dengan kurma, harus berhadapan dengan pasukan Romawi yang asupan gizi proteinnya terpenuhi. Dan itu tidak berkutik pasukan Romawinya menghadapi gempuran kesabaran pasukan kaum muslimin. Dan ini yang dimintakan pasukan Talut, Rabbana afrigh alaina sabra. Dan itu yang harusnya kita lakukan kaum muslimin hari ini. Kita memang jumlahnya besar, tapi kita di bawah tekanan musuh-musuh Islam yang mereka berkuasa dengan kekuatan mereka. Apa yang kita minta pertama kali? Ya Allah, karuniakan kepada kaum muslimin kesabaran. Kesabaran menghadapi ujian ini, kesabaran melewati segala tekanan ini. Kalau kita lihat di luar sana banyak sekali kezaliman yang terjadi, dilakukan oleh orang-orang
yang mereka tidak bertanggung jawab, bisa mereka adalah orang Islam itu sendiri yang tidak mengenal agamanya sehingga melakukan kezaliman. Kita minta kesabaran itu. Barulah kemudian watsabbit aqdamana, ya Allah kuatkanlah pijakan-pijakan kami. Setelah meminta kesabaran, baru meminta supaya kita bisa istiqomah di atas kaki-kaki kita, di atas pendapat kita. Baru kemudian wansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami atas orang-orang kafir. Tidak ujuk-ujuk meminta dimenangkan, tapi meminta hal-hal yang menyebabkan kemenangan itu terlebih dahulu. Maka di sini konsep tauhid, ikhwatah, kita harus punya tawakal itu kepada Allah. Kita harus tahu bersandar kepada Allah, kita pasti dimenangkan oleh Allah. Tapi satu hal, kita harus punya sebabnya. Kita harus punya sebab untuk merealisasikan kemenangan yang Allah berikan tadi. Padahal kalau mereka mau minta, bisa. Fir'aun Allah tenggelamkan dengan pasukannya tanpa usaha dari Bani Israel. Apa yang dilakukan Musa? Memukulkan tongkatnya saja. Dan ini yang bersama mereka adalah Talut bersama dengan nabinya. Dan kita tahu di situ ada Daud. Kenapa Allah tidak turunkan wahyu sebagaimana mukjizat yang diturunkan kepada Musa? Pukulkan tongkat, semua pasukan Jalut mati. Bisa tidak? Bisa. Tapi bukan itu yang mereka minta. Sebelum ya Allah bantu kami di antara atas melawan orang-orang kafir, yang mereka minta adalah penyebab dulu. Harus ada sebabnya, ada usahanya. Ya Allah berikan kepada kami kesabaran, karena kesabaran itu termasuk di antara wasilah penyebab kemenangan itu turun. Watsabbit aqdamana, kuatkan pijakan kami. Menunjukkan apa? Mereka juga di dalam harus bersabar, mereka juga harus benar-benar berdiri di atas usahanya sebelum meminta kemenangan itu sendiri. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba minta kemenangan tapi tidak pernah sabar ketika dihadapkan kepada syariat Islam, tapi tidak pernah tegak berdiri ketika diminta untuk beramal. Itu adalah urutannya. Dan dari sini kita sudah bisa temukan bagaimana karakter kaum muslimin akhir zaman, yang selalu kalau ada syariat mintanya diskon, tapi giliran minta sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya nggak masalah. Silahkan minta kepada Allah dan itu ibadah. Tapi yang perlu dikoreksi adalah ketika ada syariat Islam minta keringanan terus, minta diskon terus. Dan akhirnya kita tahu fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Dan di sini mukjizat itu terjadi. Ketika Jalut yang besar tidak mampu dikalahkan oleh pasukan-pasukan yang besar dari kalangan Bani Israel, muncullah Dawud, calon cikal bakal nabi dan raja mereka, yang ketika itu masih muda dan kecil, mampu membunuh Jalut, berhasil membunuhnya dan menjatuhkannya. Ikhwatal Islam, satu hikmah yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan ini, setiap pribadi itu sebenarnya musuhnya bukan orang lain, tapi malah dirinya sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, melawan atau jihad melawan hawa nafsu adalah inti dari perjuangan itu sendiri. Sedangkan jihad melawan orang-orang kafir, melawan pasukan mereka, itu hanya satu contoh dari perjuangan jihad. Jihad yang utama adalah seseorang melawan hawa nafsunya. Buktinya apa? Sebuah pasukan muslim tidak akan mampu keluar dari rumahnya untuk berperang sebelum dia menundukkan hawa nafsunya, sebelum dia berhasil menundukkan pribadinya kepada syariat Islam. Ini sudah mau syuruk ya? Sudah syuruk. Berarti sisa berapa menit lagi nih? 10 menit, 5 menit ya. Baik. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Satu hal lagi, satu ayat yang ingin Anda sampaikan pada surat Al-Maidah ayat 69 dan 70. Atau kita ambil ayat 70-nya langsung saja. Allah berfirman menceritakan, laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kita telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel dalam hukum syariat, dan kami juga mengutuskan kepada mereka para rasul.
Kemudian apa yang kata Allah ceritakan tentang mereka orang-orang Yahudi? Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Ketika mereka turun rasul, ini rasul nabi yang dikirim, bukan suatu pemimpin yang dipimpin dengan model demokrasi, dengan pemilu, tidak. Nabi dan rasul dikirim dengan wahyu. Ketika rasul ini memberikan firman yang tidak sesuai keinginan mereka, sebagian mereka bunuh dan sebagian mereka dustakan. Dan kita tahu banyak nabi yang dibunuh dan sisanya didustakan. Maka ikhwatal Islam, apa kata Allah? Kenapa nabi tadi dibunuh? Kenapa nabi tadi diingkari? Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang perlu kita kritisi juga. Kebiasaan kaum muslimin pilih syariat. Padahal perintah Allah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara semuanya, seluruhnya kafah. Maksudnya apa? Memang la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan seseorang untuk masuk Islam. Memang tidak ada orang yang dipaksa masuk Islam. Tapi ketika masuk ke dalam Islam, ada konsekuensi ketika dia mau mempertahankan Islamnya. Bukan memilih syariat itu sesuai dengan keinginannya. Apalagi di masa sekarang ketika banyak sekali perbedaan pendapat di luar sana. Termasuk di antara bentuk pilih-pilih syariat itu gimana? Dia sudah tidak lagi peduli dengan madhabnya, tidak lagi peduli dengan manhajnya. Apa yang dia pilih? Mana yang sesuai keinginannya. Datang ke Habib ini, datang ke kiai ini, datang ke ustadz ini. Ustadznya mengharamkan yang saya sukai, carilah ustadz lain. Loh, ustadz ini masih memakruhkan, carilah ustadz lain. Nah, ini ustadznya memubahkan, ini ustadz saya. Nah, ketika di ustadz ini, ternyata ustadz ini mengharamkan hobi dia yang lain. Nggak suka lah di ustadz ini, cari ustadz lain yang membolehkan. Jadi di hobi yang pertama dia muridnya ustadz fulan, di hobi yang kedua dia muridnya ustadz fulan, di hobi yang ketiga dia datang ke ustadz yang lain. Mereka mencari ustadz-ustadz yang menghalalkan yang Allah haramkan. Ada nggak? Banyak. Mereka tidak cari ustadznya, mereka cari mana yang membolehkan hobi mereka. Kalau ada hukum syariat yang berat, tidak diambil. Kalau ada syariat yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, ambil. Bahkan tidak sedikit di kalangan kaum muslimin yang mencari jawaban dari para asatidzah, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Dia sudah melakukan, cari-cari dalil bagaimana dia bisa benar di atas perilaku dia. Bahkan tidak sedikit yang ceritanya diputar-putar. Maka ikhwatul Islam, ini kita perlu waspadai. Ini produk Yahudi. Ada syariat diingkari, diinterupsi, kemudian jelas-jelas ada larangan, diterjang. Ada perjuangan memilih mengikuti hawa nafsu, pengecut terhadap syariat, tidak berani menegakkan syariat. Kemudian pilih-pilih syariat sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini semua produk Yahudi. Ini ceritanya, anak nggak nuduh. Ini bukan konspirasi ya, ini firman Allah. Tujuannya apa? Supaya kita kaum muslimin jangan menghidupkan, membangkitkan produk-produk lama. Karena kalau kita akui ini sudah mulai banyak subur di kalangan kaum muslimin, kita harus perhatian. Karena yang kita boikot harusnya bukan hanya tentang perdagangan mereka. Justru malah sebenarnya perdagangan dengan mereka sah-sah aja, halal-halal aja. Nabi berdagang, berinteraksi dagang dengan orang Yahudi. Baru ketika mereka mencederai kaum muslimin, interaksi itu diboikot. Tapi dengan interaksi produk-produk Yahudi yang kita sebutkan tadi, itu sudah diharamkan sejak Al-Quran itu turun. Tidak peduli orang Yahudi itu kufur, tidak peduli orang Yahudi tadi itu berkhianat, menyerang kaum muslimin, membahayakan atau tidak, semua produk yang kita sebutkan tadi sudah merupakan hal yang diharamkan. Maka seharusnya kita lebih waspada. Ikhwatul Islam, tidaklah Al-Quran itu kecuali ingin memberikan jalan kita yang termudah. Sekalipun jalan kemudahan itu
ujung-ujungnya membutuhkan perjuangan kita yang tidak mudah, maka setidaknya perjuangan tadi untuk memudahkan kita. Minimal kalau di dunia kita tidak mendapatkan kemudahan itu, seenggaknya ketika kita berdiri di sirat, ketika kita hendak masuk surga, Allah permudah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira. Afwan kalau dalam penyampaian ana ada salah kata. Wallahu waliyut taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.